Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekhuna wa 'alimuna al-'alimul 'allamah Syekh Abu Kutakrung hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'ana Allah bi tuli umrihi wa bi husni adabihi wa sulukihi. Para abu, para abi, para tengku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak raja duduk berhias. Duduk berhias sebelum ke Makkah. Kalau sudah pakai topi dan jas, rasanya mau akad nikah. Mohon maaf Abi, itu pantun saya buat mendadak spesial dengan grogi ya. Karena ini Tengku Haji Fadil Rahmi tidak sesuai protap. Saya dibawa ke daerah Darul Al-Munawwarah. Darul Munawwarah ini mau mohon doa. Saya paling suka silaturahim sama Abu, sama alim ulama, karena untuk mencari barokah. Natabarraku bi Abi Kutakrung. Saya datang ingin cari barokah. Tengku Fadil Rahmi datang mau minta doa karena beliau mau ke Senayan. Saya mau datang mau mengambil barokah dari Abu. Tahu-tahu sampai di sini dikasih jas, dikasih sorban, disuruh ceramah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saya. Amin. Saya tidak sanggup berceramah di daerah karena tempatnya ilmu. Darul Munawwarah, darul rumah munawwarah yang bercahaya. Bercahaya dengan ilmu dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah pakai baju ini, saya dianggap bagian dari keluarga besar Darul Munawwarah. Luarnya Darul Munawwarah, dalamnya sama. Jadi adik-adik anggap saja saya ini kakak kelas yang sedang ceramah. Atau kalau kakak terlalu tua, adik kelas tak. Abu Haji Usman Ali Abu Kutakrung, Abia Haji Anwar Usman, Haji Muhammad Fadil Rahmi, dan Ustadz Abu Saleh. Saya mau menunjukkan foto saya. Ternyata bukan cuma Tengku Fadil Rahmi yang punya baliho, saya lebih besar. Biasanya kalau kita sedang susah, kita bergantung kepada manusia, minta tolong kepada orang-orang soleh. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam tekanan yang begitu berat, begitu besar, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, bulan di sebelah kiriku, lan atruka hadzal amra, ala atruka hadzal amra, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tak akan meninggalkannya. Begitulah Nabi dilindungi oleh paman bernama Abu Thalib. Abu Thalib pelindung Nabi, tempat bergantung Abu Thalib. Begitu juga ketika Nabi turun dari Gua Hira menggigil kedinginan, siapa yang menyelimuti dia? Khadijah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut kedinginan. Ternyata kalau kita ketakutan, cemas,
menggigit. Saya pun menggigit. Tapi karena dikasih baju 2 lapis, Nabi juga menggigil, diselimuti oleh Khadijah. Makanya adik yang sudah terasa menggigil menikah. Ada 2 tempat bergantung. Yang laki-laki namanya Abu Thalib, yang perempuan namanya Khadijah. Tapi rupanya di tahun yang sama Allah mencabut kedua tempat bergantung itu. Abu Thalib meninggal, Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Karena zaman Nabi tak ada kalender. Kebetulan ada gajah, Amul Fil, tahun gajah. Karena kebetulan tahun itu hujan lebat, banjir bandang, Amul Faywan, tahun banjir. Kebetulan tahun itu meninggal dunia orang terkasih tercinta, Amul Huzni, tahun duka cita. Sekarang ini tahun apa? Amul Famil. Jadi mereka tidak punya kalender. Di tahun yang sama meninggallah paman dan istri. Untuk menghibur hati yang bersedih dan berduka, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sebuah negeri bernama Taif. Nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif, nama sukunya Thaqif. Jaraknya 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak naik onta, kuda, dan keledai. Karena kalau dia naik onta akan dikejar orang Arab Badui karena dianggap dia mau lari. Maka dia jalan kaki 91 km. Nabi tidak disambut dengan Thala'al Badru alaina. Nabi tidak disambut dengan marhaban ya Nural Aini. Beda dengan Ustaz Abu Somad. Abu Somad begitu datang, Thala'al Badru alaina, disambut dengan jeruk, dengan anggur, disambut dengan buah, masya Allah. Nabi Muhammad dilempar mereka pakai batu, dilempar pakai tulang onta, dilempar pakai duri, berdarah, terompah, sendal, suap, ya. Lalu kemudian dia berdoa dari balik bukit. Ilahi ya Allah, ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa awani 'alan nas, aku hina sekarang ya Allah. Pamanku meninggal, istriku wafat, aku dihina, aku diejek, dilempar, kakiku berdarah. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau Rabb tempat mengadu orang yang lemah. Belum selesai doanya, datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit-bukit, malaikat penjaga sejarah bukit datang. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar ku cabut, ku timpakan ke orang Taif, rata mereka dengan tanah. Kira-kira apa jawab Nabi Muhammad SAW? Andai saya lah yang jadi Nabi waktu itu. Hai malakul jibal, itu gunung Sibaya, itu gunung Merapi, itu gunung Telur, itu gunung Bromo. Tolong kau cabut semua, kau timpakan sama-sama, ratakan. Karena aku sedang sedih, pamanku mati, istriku meninggal, mereka lempar pakai batu, kakiku berdarah, ratakan mereka dengan tanah semuanya. Tapi Nabi tidak begitu. Pantas saya tak jadi Nabi. Nabi tidak begitu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Asallah
an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Penduduk Taif sekarang 100% Muslim.